Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rizal Fauzi dengan NPM 202543501003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sebuah materi yang telah saya pelajari di kelas saya, yakni R1T dengan mata kuliah Bahasa Inggris, dengan dosen saya sendiri, yakni Ibu Nurul Prijuniarsi, SPD. Baik, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni present continuous tense. Pasti semuanya sudah sering mendengar dengan kalimat tersebut ya, present continuous tense. Sebelumnya, apa sih itu present continuous tense? Biasanya kan kita hanya mendengar ataupun pernah menyimak sedikit tapi belum terlalu memahami. Baik, di sini akan saya coba berikan pemahaman dengan sedikit penjelasan yang mudah dipahami. Tense sendiri itu adalah bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris. Bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris ini bermacam-macam, banyak ya. Ada present perfect, past tense, dan yang lain-lain. Yang pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan dengan tema present continuous tense. Apa sih itu present continuous tense? Present continuous tense adalah ekspresi dinamis dalam bahasa Inggris yang kita gunakan untuk menggambarkan aksi yang sedang berlangsung. Ini adalah cara kita berbicara tentang apa yang terjadi sekarang, di momen ini, atau dalam periode waktu di sekitar sekarang. Simpelnya itu, present continuous tense adalah kegiatan yang menggambarkan aksi yang sedang kita lakukan itu berlangsung pada saat itu juga, atau dalam momen ini dan periode waktu sekarang. Present continuous tense atau simpelnya itu adalah aksi yang sedang berlangsung. Pertama, bisa menyatakan tindakan yang terjadi tepat pada saat berbicara. Contohnya, saya sedang makan. Itu kan langsung kita sedang makan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, I am eating. Yang kedua, bisa digunakan untuk rencana masa depan. Present continuous itu juga digunakan untuk rencana atau kejadian yang sudah dijadwalkan di masa depan, yang dekat dan sudah pasti. Contohnya, they are flying to Bali tomorrow. Mereka akan terbang ke Bali besok. Berikutnya, setiap tenses dalam bahasa Inggris itu mempunyai rumus-rumus tersendiri. Baik, di sini akan saya jabarkan untuk rumus present continuous tense. Untuk rumus present continuous tense itu memahami struktur dasar adalah kunci dari present continuous tense, dibentuk dengan cara yang sederhana namun kuat. Struktur dasar present continuous tense itu adalah subject plus to be plus verb ing. To be yang digunakan dalam present continuous tense ini ada 3. Yang pertama yaitu am, are, and is. Ataupun am, is, and are. Yang pertama, am, itu untuk subjek I. Hanya bisa digunakan untuk subjek I, am. Jadinya pasangannya adalah am plus I plus am. Ataupun digunakan hanya dengan kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya, I am studying, I am listening to music. Yang kedua, is. To be is ini untuk digunakan juga untuk subjek tunggal. Bisa menjadi she, he, it, ataupun nama orang tunggal ataupun nama benda tunggal. Contohnya, she is playing football. Contohnya kembali, he is reading a book. Itu adalah contoh-contoh kalimat present continuous tense yang menggunakan subjek yang menggunakan to be is. Lanjut, yang terakhir adalah to be are. Are ini adalah untuk subjek jamak. Digunakan subjek jamak seperti you, we, they, nama orang jamak ataupun nama benda jamak.
Contohnya, they are walking. Dan contohnya berikutnya lagi, we are watching a movie. Itu adalah beberapa contoh dari present continuous tense yang menggunakan subjek am, is, menggunakan to be, am, is, are. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan kalian sebuah rumus ataupun sebuah pengetahuan cara membuat kalimat positif, negatif, dan tanya dalam bahasa present continuous tense. Present continuous tense ini sangat fleksibel untuk membuat berbagai jenis kalimat. Tadi yang telah disebutkan seperti positif, negatif, ataupun interrogatif. Yang pertama di sini akan saya jabarkan dengan cara membuat kalimat positif terlebih dahulu. Kalimat positif adalah kalimat yang menyatakan aksi yang sedang terjadi. Strukturnya subject, to be, am, is, are, plus verb, ing. Contoh, misalkan saya sekarang sedang membaca buku, berarti I am reading a book right now. Itu adalah contoh kalimat positif dalam present continuous tense. Kemudian, untuk kalimat negatifnya, contohnya, yaitu menyangkal aksi yang sedang tidak terjadi. Berarti sesuatu itu sedang tidak kita lakukan. Strukturnya subject, to be, am, is, are, plus not. Perbedaan dari positif dan negatif adalah not-nya. Plus verb ing. Contohnya, she is not watching TV at the moment. Ataupun bisa disimpulkan, she isn't watching TV at the moment. Yang terakhir, cara membuat kalimat tanya ataupun interrogative sentence-nya. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan tentang aksi yang sedang terjadi. Strukturnya, yaitu to be terlebih dahulu, am, is, are, plus subject, plus verb ing. Jadi perbedaan dari kalimat positif dan negatif adalah kalau kalimat interrogatif ini to be-nya diawalkan. Contohnya, are they coming to the party this evening? Itu adalah contoh kalimat tanya ataupun interrogatif. Kemudian berikutnya, kapan sih kita menggunakan present continuous tense ini? Di sini dijabarkan. Present continuous itu memiliki beberapa fungsi penting dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk aksi yang sedang terjadi. Apa sih aksi yang sedang terjadi itu? Yaitu yang digunakan untuk peristiwa yang berlangsung tepat pada saat kita berbicara dan pada saat momen itu. Contohnya, dia sedang belajar sekarang, berarti kan dia itu sedang belajar pada waktu tersebut. Kalau di dalam bahasa Inggris, she is studying right now. Selanjutnya bisa digunakan untuk rencana masa depan pasti. Present continuous tense di sini bisa digunakan untuk rencana yang sudah diatur dan pasti akan terjadi di masa depan yang dekat. Contohnya, kami akan pergi besok. Jika di dalam bahasa Inggris kan, we are going tomorrow. Itu adalah rencana depan yang sudah pasti akan terjadi. Jadi kita menggunakan dengan present continuous tense. Kemudian, present continuous tense juga bisa digunakan pada aksi sementara, yaitu menjelaskan kegiatan yang bersifat sementara atau tidak permanen. Contohnya, saya sedang mengambil kursus malam. Jika diinggriskan, I'm taking kursus malam. Lanjut berikutnya. Present continuous juga bisa digunakan pada saat kebiasaan berulang-ulang atau always. Ketika kita ingin menunjukkan kebiasaan yang terjadi terlalu seringkali dengan nada kesal ataupun kritik. Contohnya, dia selalu mengeluh. Itu kita bisa gunakan present continuous pada kesimpulannya 4 kejadian ya. Pertama, aksi yang sedang terjadi, kemudian rencana masa depan yang pasti, kemudian aksi sementara, dan terakhir kebiasaan berulang. Kemudian berikutnya, contoh kalimat present continuous dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita lihat bagaimana sih present continuous digunakan dalam konteks yang lebih nyata. Misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita menemukan banyak kejadian yang sedang berlangsung kita laksanakan. Itu adalah contoh nyatanya present continuous tense yang sering kita gunakan.
Contohnya ketika makan malam. I'm cooking dinner now. Berarti dia menjelaskan bahwasannya pada saat malam itu dia sedang memasak untuk makan malam sekarang. Terus kemudian ada contoh lagi ketika bermain sepak bola. They are playing football in the park. Berarti di situ disimpulkan bahwasanya mereka sedang bermain sepak bola di taman pada saat itu juga. Jadi dia menggunakan kalimat present continuous tense. Selanjutnya, bertemu dengan teman. She is meeting her friend this evening. Nah, dijelaskan dalam kalimat tersebut bahwasanya dia akan bertemu temannya pada malam itu, pada malam ini. Yang terakhir, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita belajar bahasa Inggris. We are studying English this semester. Disimpulkan bahwasanya kita sedang belajar bahasa Inggris pada semester ini. Berikutnya. Kata kerja yang tidak digunakan dalam present continuous ataupun stative verbs. Baik, penting untuk diketahui bahwasanya tidak semua kata kerja dapat digunakan dalam bentuk continuous. Ada kategori kata kerja yang disebut stative verbs, yang biasanya tidak menggambarkan aksi, melainkan keadaan, perasaan, dan kepemilikan. Contoh-contoh dari stative verbs ini ada banyak, seperti now, like, love, had, believe, own, prefer, dan lain-lain. Biasanya tidak digunakan dalam present continuous. Sering terjadi kesalahan umum bagi teman-teman yang baru mempelajari present continuous itu. Biasanya ada yang menggunakan kalimat now. Itu dengan cara I'm knowing the answer. Itu adalah kalimat contoh yang salah, contoh kalimat yang salah. Untuk yang benarnya itu I know the answer. Jadi tidak bisa digunakan dalam struktur present continuous. Di sini ada catatan stative verbs menggambarkan keadaan yang statis, tidak berubah, atau perasaan yang tidak memiliki awal dan akhir yang jelas. Oleh karena itu, tidak logis untuk menggambarkan mereka sedang berlangsung. Begitu. Kemudian, tips membuat present continuous yang benar. Di sini akan saya coba jabarkan beberapa aturan penting untuk membuat verb ing ataupun kalimat present continuous yang benar. Yang pertama, tambahkan ing untuk setiap kata kerja. Untuk sebagian besar kata kerja, cukup tambahkan ing pada akhiran kata kerjanya. Contohnya, play. Awalnya kata kerja play, kita imbuhkan dengan kalimat ing, jadinya playing. Ada contoh lagi, read. Kita imbuhkan dengan kalimat ing, jadi reading. Yang kedua, kata kerja berakhiran e. Pada aturan present continuous tense, jika ada kata kerja yang berakhiran huruf e atau i, hilangkan e-nya dan tambahkan ing. Contohnya ada beberapa kalimat ataupun kata kerja yang berakhiran e. Make kan akhirnya e itu. Jadi kita hilangkan e tersebut lalu kita imbuhkan dengan ing. Jadinya make menjadi making. Lanjut, konsonan vokal konsonan ataupun yang bisa disingkat KVK. Jika kata kerja berakhiran konsonan tunggal setelah vokal tunggal dan tekanan pada suku kata terakhir, gandakan konsonan terakhir sebelum menambahkan ing. Contohnya, run. Itu adalah kata kerja aslinya. Jika diubah menjadi present continuous tense menjadi running. Dan sit menjadi sitting. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, sesuaikan to be-nya dari am, is, are. Pastikan Anda menggunakan am, is, are atau yang sesuai dengan subjek. Contoh kalimatnya, I am, she is, they are. Jadi contoh untuk subjek dan to be-nya ini harus setara. Hal ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwasanya untuk pasangannya am itu I. Untuk pasangannya is bisa she, he, it, kata benda tunggal ataupun kata hewan tunggal. Terus untuk are itu they, we, itu bisa digunakan untuk to be are. Berikutnya, kita akan mencoba latihan singkat untuk dalam mencoba melatih kemampuan dalam present continuous tense. Di sini ada uji pemahaman. Yang pertama, see titik-titik watch TV now.
Nah, pertama yang kita gunakan untuk mencari jawaban tersebut adalah watch. Ini adalah kata kerjanya tersebut. Di sini ada pilihan is watch, watching, is watching. Pertama, tadi yang telah disebutkan bahwasanya struktur untuk present continuous tense ini adalah subject, to be, baru berikutnya. Jadi di sini subjeknya si, otomatis to be yang digunakan adalah is. Nah, terakhir verb-nya ini adalah watch. Jadi kita ubah ke verb ing. Tinggal tambahkan imbuhan ing di akhiran. Berarti otomatis she is watching. Nah, berarti otomatis yang benar adalah she. Berikutnya dengan soal nomor 2 dan nomor 3, rumusnya seperti berikut. Sama seperti sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dan aplikasi. Present continuous tense adalah alat yang sangat berguna dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan kejadian di sekitar kita. Dengan memahami aturan dasarnya, Anda dapat berbicara dengan lebih lancar dan akurat. Fokus utamanya itu adalah gunakan untuk aksi yang sedang berlangsung, kegiatan sementara ataupun rencana yang dekat yang sudah pasti kejadiannya. Nah, untuk rumus kuncinya ini, kita harus memegang ataupun mengingat-ingat bahwasanya apabila present continuous itu strukturnya adalah subject, to be, plus verb ing. Nah, kemudian berikutnya itu bisa dihindari stative verbs. Ingatlah, kata kerja yang menggambarkan keadaan bukan aksi. Jadi tadi stative verbs itu tidak bisa digunakan dalam present continuous tense ya. Kemudian, praktik itu sempurna. Mulailah berlatih dengan kalimat sederhana dalam sehari-hari. Semakin sering Anda menggunakan, semakin lancar Anda. Untuk di sini ada kata-kata. Selamat mencoba dan terus berlatih. Kemampuan berbahasa Inggris Anda akan semakin meningkat. Baik, cukup sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizal Fauzi, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.